Baiklah, jadi alur dari ketiga sistem yang sedang kita pelajari. Yang pertama yaitu sistem pencernaan, di mana dimulai dari mulut, lalu masuklah ke kerongkongan. Setelah masuk dari kerongkongan, masuklah ke lambung. Setelah dari lambung ke usus halus. Usus halus ada 3. Yang pertama, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang mana nama lain dari ketiga usus itu adalah duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, kemudian masuklah ke usus besar. Di usus besar, kemudian masuklah ke rektum, anus, itu adalah bagian terakhirnya. Terima kasih. Kalau pada sistem pernafasan, itu dari hidung ke faring, laring, kemudian trakea, lalu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Lalu yang ketiga, sistem peredaran darah itu dimulai dari paru-paru, lalu masuklah ke vena pulmonalis, kemudian serambi kiri, bilik kiri, aorta, arteri, kapiler, vena, serambi kanan, bilik kanan, arteri pulmonalis, kembali lagi ke paru-paru. Itulah alur dari sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah. Nah, kemudian untuk perbedaan dari inspirasi dan ekspirasi itu bisa kita lihat dari pernafasan dada. Di pernafasan dada itu ada saat kita menghirup udara, yaitu inspirasi ya, menghirup udara, dada kita akan membesar kan? Maka saat dada otot antar tulang rusuk berkontraksi, itu adalah inspirasi. Dan saat volume paru-paru membesar juga inspirasi. Dan dada membesar itu inspirasi. Kemudian pada pernafasan dada untuk ekspirasinya, kebalikannya, saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, itulah ekspirasi. Kemudian dada mengecil, itu ekspirasi, paru-paru mengecil, ekspirasi. Dan bisa juga dilihat pada diafragmanya. Saat diafragma berkontraksi atau menghirup udara ya, inspirasi. Saat berkontraksi dan diafragmanya mendatar, itu dinamakan inspirasi. Saat diafragmanya mencekung dan dia relaksasi, maka itu dinamakan ekspirasi karena mengeluarkan udara. Kemudian volume udara ada 6. Volume udara itu pertama ada volume tidal, yaitu volume pernapasan biasa. Jadi saat kita menghirup biasa sebanyak 500 mili, plus minus ya 500 mili, tergantung paru-paru manusia, beda-beda. Tergantung faktor olahraga atau jarang olahraga dan sebagainya. Lalu ada volume komplementer atau volume cadangan inspirasi. Itu menghirup udara sedalam-dalamnya, kurang lebih 1500 mili. Begitu juga suplementer, volume cadangan ekspirasi, mengeluarkan udara sekeluar-keluarnya, plus minus 1500 mili. Lalu kemudian ada yang namanya volume residu. Residu itu adalah udara yang tetap harus ada di alveolus. Alveolus tadi yang berada di sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan untuk pertukaran gas O2 dan CO2. Jadi itu seperti bola anggur yang harus tetap ada udaranya, yaitu sekitar plus minus 1000 mili. Kemudian ada volume tidal, volume vital, itu adalah total dari ketiga volume, yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu volume tidal ditambah volume
komplementer ditambah volume suplementer menjadi volume vital. Namun volume total itu adalah total dari keempat semuanya ya. Dari volume tidal ditambah suplementer, komplementer, dan residu. Itulah volume total. Ya, jadi kalau volume vital berapa jumlahnya? Kalau kita jumlahkan kurang lebih 3.500, sedangkan volume total 4.500 mili. Nah, kemudian